Halo guys, balik lagi di Sikar. Nah kali ini gue punya satu cerita atau kasus yang cukup unik guys. Yang kalau menurut gue sih menarik. Jadi kejadian tuh di tahun 1993. Ada seorang miliarder. Namanya tuh Bill McLaughlin. Dia tuh umurnya 54 tahun. Nah kenapa dia bisa kaya? Karena di tahun 90-an ini dia bisa menciptakan sebuah alat yang bisa memisahkan plasma dari darah. Dan ini tuh sangat kepake banget di dunia permedisan. Nah dari situ dia menjadi orang yang sangat kaya. Nah dia tuh punya 3 orang anak. Cuman sayangnya di tahun 1993 ini dia harus bercerai dengan istrinya. Yang menurut rumor si Bill ini terlalu mendominasi kepada istrinya. Ya cuman ini alasan klise lah. Nah akhirnya mereka bercerai. Sampai suatu saat si Bill ini tuh percaya kalau dia tuh masih bisa menemukan cinta sejatinya. Nah mungkin di tahun 1993 tuh Bill ini sempat berkenalan dengan seorang cewek. Mungkin lewat majalah atau mungkin juga lewat web dating. Namanya itu Nanette Johnson. Nah si Nanette ini tuh umurnya 25 tahun guys. Dia juga seorang janda, punya 2 orang anak. Jadi si Nanette ini juga dia nulis quote di web datingnya tuh kalau dia mencari pasangan yang tajir. Kenapa? Karena dia wanita yang berkelas, wanita yang pintar dan tahu menyayangi pasangannya. Nah makanya dia tuh cocok banget nih ketemu sama si Bill. Nah karena umurnya terpaut agak jauh, si Bill ini kan 54 tahun dan si Nanette ini 25 tahun. Di luaran itu disebutnya si Bill ini sebagai sugar daddy dan si Nanette ini tuh sebutnya sugar baby. Nah sampai akhirnya mereka tuh berkenalan dan ngerasa cocok banget. Sampai di Desember tahun 1993 mereka akhirnya bertunangan dan mereka tinggal bersama di Newport, California Beach. 11 bulan kemudian, nah ini guys, ada kejadian yang buruk terjadi. Tepatnya tuh tanggal 15 November 1994. Jadi polisi tuh dapat telepon dari seorang pria yang ternyata adalah namanya Kevin. Dia tuh anaknya dari Bill, istri pertamanya si Bill ini. Nah si Kevin tuh bilang ke polisi kalau ayahnya atau si Bill itu didor di kepala. Nah akhirnya polisi tuh bergegas dengan cepat mendatangi ke lokasi. Dan polisi sampai di lokasi pun melihat Bill sudah tidak bernyawa guys. Nah gak lama dari situ Nanette baru pulang ke rumah. Nah polisi kan curiga kan, nah, ini kemana nih gitu kan, dan siapa nih yang nembak tuh siapa. Nah akhirnya si Nanette ini diinterogasi, ditanya dari mana. Ternyata si Nanette bilang kalau dia habis nonton sepak bola anaknya dan dia juga punya alibi yang kuat. Dia nunjukin kartu atau karcis parkirnya atau karcis tiket nonton anaknya. Sehingga di sini polisi mulai kebingungan guys. Setelah kejadian itu polisi mulai makin lebih dalam lagi mengintegrasi si Nanette. Dan akhirnya ketahuan kalau Nanette ini pernah memalsukan ceknya atas nama si Bill itu senilai 3,75 miliar rupiah guys. Dan di tahun 90-an itu cukup besar. Sampai akhirnya ketahuan kalau total yang dia palsukan itu senilai 7,5 miliar rupiah. Nah karena kasus ini Nanette akhirnya dipenjara selama 3 bulan. Nah setelah dia keluar, Nanette ini dengan cepat sekali dia bisa move on dari si Bill. Kenapa? Karena Nanette juga dapat uang asuransi atas kematiannya si Bill senilai 15 miliar. Nah ini ada satu kejadian guys. Waktu upacara pemakaman Bill, anaknya Nanette ini nggak sengaja dia tuh ngomong kalau maminya tuh punya pacar, yaitu seorang atlet football terkenal di Amerika. Nah di sini abangnya si Bill mulai curiga, wah ini pasti ada sesuatu nih, dan Nanette ini pasti ada sesuatu lah atau ada kaitannya dengan kematiannya si Bill, sehingga dia menyewa detektif swasta untuk memata-matai si Nanette. Nah dari hasil investigasi detektif swasta ini keluar ada satu nama cowok. Ternyata benar si Nanette ini tuh selingkuh sama pemain football Amerika tadi, namanya Eric Naposki. Nah
dari sini si abangnya si Bill ini yakin dan dia langsung lapor ke polisi temuannya ini kan. Langsung polisi juga bergerak cepat, dia panggil si Eriknya. Nah, si Erik akhirnya diinterogasi sama polisi, ditanya-tanya, dan ternyata benar si Erik tuh punya pistol yang pelurunya tuh 9 mm. Itu sama persis peluru yang dipakai yang didor di kepalanya si Bill. Tapi si Erik ini punya alibi yang kuat karena dia bilang kalau pistolnya tuh udah dikasih ke temennya dan dia lagi nggak ada di lokasi. Sehingga polisi menjadi bingung lagi nih, dan kasus ini terkatung-katung lagi selama belasan tahun guys. Setelah 15 tahun, polisi mendapat telepon dari seorang cewek, namanya tuh Susan Koger. Dia itu ngaku kalau si Susan ini tetangganya si Erik. Nah dia tuh bilang, atau dia tuh cerita 15 tahun yang lalu Erik pernah bilang ke dia kalau Erik tuh mau ngedor si Bill karena cemburu. Nah si Erik tuh bilang si Nanette ini tuh partner bisnis dengan si Bill, jadi bukan mereka pasangan suami istri. Jadi si Erik ini ngerasa cemburu, dia marah dan dia bilang kalau dia mau ngedor si Bill. Berarti di sini ada motif guys. Nah tujuan Susan Koger ini lapor ke polisi itu karena dia pengen kalau kematiannya Bill ini tuh ada motif. Nah dari sini akhirnya polisi membuka kembali kasus ini dan Erik ditetapkan menjadi tersangka. Nah dari sini jaksa penuntut umum bisa meyakinkan para juri kalau Erik bersekongkol dengan Nanette dengan kejahatan yang sudah direncanakan. Sehingga mereka ini dituntut atau menjadi terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Ya walaupun Erik sampai saat ini masih banding terus guys. Nah guys, jadi menurut mereka Erik ini memang melakukan, tapi dia itu dimanipulasi oleh si Nanette, atau istilahnya Nanette ini adalah dalangnya. Nah gimana menurut kalian guys? Kalian bisa komen di bawah ini. Kalau memang suka dengan cerita kali ini, tolong di like, di share, di subscribe juga. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.